Ya, baik para siswa yang berbahagia, tadi Bapak sudah menjelaskan ya melalui PowerPoint tentang perjuangan bangsa Indonesia melalui jalur diplomasi dan perlawanan bersenjata. Dari penjelasan Bapak tadi, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya. Bapak. Iya, Aisyah. Silakan berdiri. Mengapa perjanjian Linggarjati dianggap sangat penting bagi bangsa Indonesia? Terima kasih. Ya, terima kasih Aisyah pertanyaannya. Ada yang mau jawab? Ya, Leli, silakan Lel. Karena Ya. perundingan Linggarjati adalah perundingan pertama di Indonesia tentang Belanda yang mengakui kemerdekaan Indonesia meskipun hanya mengakui di Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Ya. Oke. Terima kasih Leli. Ya, perlu Bapak tegaskan kembali ya bahwa mengapa perundingan Linggarjati itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tadi yang dijawab oleh Leli sudah tepat ya, bahwa karena perundingan Linggarjati itu perundingan yang pertama, saudara ya. Perundingan pertama yang kemudian secara hukum internasional adanya pengakuan wilayah Indonesia ya, yaitu meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura ya. Itu. Tetapi ini sebagai titik awal untuk kita melakukan perjuangan berikutnya, minta pengakuan secara keseluruhan wilayah Indonesia. Jadi perundingan Linggarjati itu sangat penting sebagai titik awal untuk melanjutkan perjuangan berikutnya. Ya, ada yang lain yang kedua? Ya, silakan. Bagaimana proses pengakuan bangsa Indonesia melalui jalur diplomasi? Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih pertanyaan ya. Bagaimana proses pengakuan negara kita ya melalui jalur diplomasi? Ada yang mau jawab? Oh ya, silakan Anggi. Ya, silakan Anggi. Perjanjian Linggarjati, dan yang kedua ada perjanjian Danville, yang ketiga perjanjian Bintar Indonesia ya, terus apa lagi? dan konferensi Yang terakhir apa? Dan puncak terakhirnya adalah konferensi meja bundar. Ya, terima kasih Anggi ya sudah berusaha untuk menjawab. Jadi seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan bahwa perjuangan kita melalui jalur diplomasi ini melalui proses yang cukup panjang yang diawali dari perundingan Linggarjati, kemudian ada perundingan atau perjanjian Renville ya, kemudian ada perundingan Rum-Royen, kemudian ada perundingan Inter-Indonesia, dan yang terakhir adalah konferensi meja bundar. Nah, ini perjalanan kita dalam upaya perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebagai Indonesia yang diakui oleh dunia internasional. Ya, oke, satu lagi. Siapa yang mau bertanya? Ya. Mengapa masyarakat Bandung Selatan membumi menghanguskan kota Bandung pada peristiwa Bandung Lautan Api? Ya, mengapa rakyat Bandung Selatan membumi hanguskan kota Bandung pada saat peristiwa Bandung Lautan Api? Saya mau jawab. Ya. Karena masyarakat Bandung Selatan tidak rela harta bendanya diambil oleh para sekutu. Iya. Oke ya, jawaban yang bagus ya. Kasih close dulu lah untuk yang bertanya. Jadi pertanyaan terakhir, mengapa kemudian rakyat Bandung Selatan membumi hanguskan rumah harta benda mereka ya sebelum meninggalkan kota Bandung pada saat peristiwa Bandung Lautan Api? Jadi jawaban tadi sudah tepat ya, karena masyarakat Bandung pada waktu itu tidak rela ya kalau harta benda mereka kemudian dirampas, diambil alih oleh tentara sekutu. Sudahlah, lebih baik dibumi hanguskan, kemudian meninggalkan kota dengan rasa bangga sebagai sebuah bangsa yang merdeka, dan suatu saat akan kembali ya seperti tergambarkan dalam lagu Halo Halo Halo. Nanti Malibu rebut kembali ya, itu adalah satu visi bahwa hari ini kita meninggalkan kota Bandung, tapi berikutnya kami akan kembali ke kota Bandung untuk merebut kembali kota Bandung dari tangan sekutu ya. Baik para siswa,
Jadi kesimpulannya apa pada pertemuan hari ini ya, bahwa negara kita betul tanggal 17 Agustus kita sudah merdeka. Tetapi ingat, kemerdekaan itu hanya sekedar secara de facto, secara kewilayahan. Tetapi secara hukum internasional itu belum diakui. Karena Belanda dan sekutu itu merasa Indonesia masih bagian dari tanah jajahan Belanda. Maka untuk mewujudkan itu, yang pertama kita meminta dukungannya. Salah satunya adalah dukungan dari negara-negara di Timur Tengah, yaitu dari Palestina. Ya. Palestina adalah salah satu negara yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia, ya, yang suratnya itu dibawa oleh kakeknya Anies Baswedan, ya, sampai dimasukkan di kaos kaki dan sebagainya. Karena kalau sudah ketahuan surat itu, maka ya pasti akan dihukum mati. Ya. Kemudian juga dari Mesir, ya, dan dari beberapa negara Timur Tengah yang kemudian endingnya kita juga melalui jalur diplomasi, diawali dari perundingan Linggarjati, ya, kemudian perundingan Renville, perundingan Rumroyen, perundingan Inter-Indonesia, dan puncaknya konferensi meja budaya. Sehingga Desember 1949 negara kita diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat secara penuh dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Tetapi tidak hanya itu saja, ternyata dalam perjalanannya mulai tahun 45 kita juga diawali dengan pertempuran Surabaya. Itu salah satu wujud bahwa kita juga melakukan kontak fisik melawan tentara sekutu, ya. 10 November ada pertempuran Surabaya. Kemudian ada peristiwa pertempuran Ambarawa, ya, Medan Area, Bandung Lautan Api, dan terakhir adalah Puputan Margarana. Ini sudah menjadi bukti bahwa kita juga tidak hanya berjuang secara diplomasi, tetapi juga berjuang secara fisik, kontak senjata melawan sekutu. Akhirnya kita sebagai bangsa yang besar harus mengingat jasa-jasa para pahlawan. Ingat kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih Bapak Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.